Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Afni, Bang Andi, dan abang yang lainnya. Bagaimana ciri, tanda, atau situasi atau keadaan rasa apabila jasad dan jiwa sudah terpisah? Jadi untuk memahami kita ini sudah masuk di wilayah kesadaran jiwa atau belum, memang ciri-ciri ini harus kita babarkan juga. Mungkin teman-teman sudah mengalami cuman nggak paham, ya kan. Jadi tapi ini nggak bisa menjadi patokan karena setiap orang sensasinya beda-beda, rasanya juga beda-beda, tetapi pasti sedikit banyaknya ada kesamaan. Jadi ciri-ciri kita sudah terpisah atau kita sudah masuk di kesadaran jiwa itu adalah, jadi gini, saya mau jelaskan dulu step by stepnya. Dari awal itu kan level pertama atau step pertama itu kan kita mengikuti nafas. Ketika kita mengikuti nafas, di situ kita masih di wilayah jasad. Mengikuti nafas, mengamati nafas, itu masih jasad. Habis itu kita lanjut ke level 2 atau step 2, mengiringi nafas dengan zikir hu Allah, ya kan. Ketika kita iringi keluar masuknya nafas dengan hu Allah, itu juga masih di wilayah jasad, belum masuk ke jiwa. Nah, di level ketiga kita harus tersambung kesadaran kita kepada Allah. Jadi tidak hanya sebatas nyebut nama Allah, tidak sebatas ngikutin nafas, tapi ada rasa tersambung kepada Allah. Nah, ketika kita mulai connect, mulai nyambung, di situ baru ada proses proses perpindahan dari jasad ke jiwa. Di situ baru ada proses keterpisahan. Nah, di level 3 itu sudah wilayah jiwa. Kalau kita peka, ya kan. Cuma kan banyak teman-teman yang bingung, "Bang, saya sudah masuk di jiwa atau belum? Sudah terpisah atau belum? Ciri-cirinya apa?" Ya. Jadi kita di sini pentingnya kita berbagi pengalaman. Teman-teman wajib cerita sensasi yang dirasa, pengalaman yang dirasa seperti apa. Mudah-mudahan ada kesamaan. Jadi ciri-ciri pertama adalah kita merasakan tenang. Itu kalau ketika kita mulai merasa tenang, itu pertanda kita mulai masuk ke jiwa. Tetapi bang, memang bang benar tenang, tapi saya merasa masih mendengar di sekeliling saya. Mungkin suara di sekitar itu masih kedengaran. Nggak masalah, mau kedengaran atau nggak kedengaran, tetap itu yang namanya kesadaran jiwa. Jadi gini, kesadaran jiwa ini sebenarnya dia terpisah itu nggak mesti harus lepas dari jasad. Contohnya gini, kita mendengar suara di sekitar, tetapi kita nggak terganggu. Seolah-olah suara itu jauh, nggak di samping kita, nggak dekat sama kita, seolah-olah ada blok gitu, nggak ada, terpisah deh. Walaupun bising kayak mana pun, kita merasakan kondisi yang dikatakan sepi di dalam ramai. Padahal di sekeliling kita ramai, tapi kita merasa sepi. Nah, itu juga kondisi jiwa. Itu juga wilayah kesadaran jiwa. Tenang, habis itu kita merasa damai. Nah, apalagi ciri yang lain, kita mendengar suara itu semakin lama kok semakin jauh gitu. Padahal bising sekali, tapi kesannya jauh suara itu. Walaupun kita di kondisi yang ramai, tapi seolah-olah suara itu jauh. Itu tanda kita sudah masuk di jiwa.
Lantas apalagi tanda-tanda yang lain? Mungkin teman-teman pernah merasakan sendiri. Kok saya merasa bang sendiri ya bang? Padahal kita DN-nya rame-rame bang. Tapi kok kondisi itu ketika saya zikir nafas kok saya seolah-olah sedang sendiri. Sendiri di mana? Ya saya nggak tahu alamnya seperti apa. Yang ada ya gelap aja. Tapi kondisi saya sendiri. Ketika kita merasa sendiri, itu juga sudah masuk di jiwa, itu juga sudah berpisah dengan jasad. Lantas, apalagi kondisi yang lain? Nah, ada lagi kondisi yang lain, kita seolah-olah merasa kecil gitu. Kok saya perasaan badan saya, tubuh saya ini kecil ya bang? Nah, teman-teman merasa kecil gitu, mengecil, seolah-olah kita itu masuk di dalam diri, seolah-olah seperti di dalam sebuah ruangan, tapi ruangan itu ya di dalam diri, kecil kita. Itu juga sudah masuk di kesadaran jiwa. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Apalagi kecil, sendiri, tenang, ya kan? Habis itu seperti di alam lain gitu. Kok saya nggak merasakan seperti di tempat yang saya duduk bang, tapi kondisinya seolah-olah saya itu berada di alam yang lain. Nah itu juga sudah jiwa, sudah kesadaran jiwa. Apalagi ya contoh yang sangat sering ya, terkadang lupa kita, tapi ketika kalau ditanya begini kadang lupa, tapi ketika gak ditanya ingat kali kita. Ada kondisi-kondisi yang satu kecil, habis itu sendiri, berada di tempat asing, ya kan. Nah, habis itu nggak merasakan lagi tubuh. Nah, mungkin teman-teman banyak yang merasakan, kenapa ya bang, kaki saya kok merasa hilang bang. Nah, yang ada pinggang ke atas aja, itu juga sudah jiwa. Nah, terkadang merasa ya nggak ada tubuh lagi kita ini seolah-olah, itu juga sudah masuk di jiwa. Banyak ciri-cirinya, tanda-tandanya. Mendengar suara jauh, ya kan? Atau juga kita mendengar suara itu sangat peka. Terkadang suara langkah cicak aja kita bisa dengar, ya kan? Suara nyamuk yang dari jauh kita bisa dengar. Suara yang sekecil apapun kita kok peka. Itu juga kesadaran jiwa. Jadi nggak mesti suara itu di sekitar itu hilang, nggak. Terkadang bisa suara itu seolah-olah jauh padahal dekat, bisa juga suara itu jauh tapi terasa dekat, berbalik dia. Nah itu juga sudah kondisi atau wilayah rasa tadi, wilayah kesadaran jiwa. Merasa sendiri, merasa kecil, merasa terangkat. Nah itu juga sudah proses. Ketika teman-teman kok kepala saya mendongak ya bang, saya DN mendongak. Habis itu mungkin banyak juga teman-teman merasa seperti diputar. Saya merasa bang diputar bang, saya duduk itu berputar, padahal kondisi saya nggak putar. Saya duduk biasa aja kondisi jasad ini, tapi di dalam ini seolah-olah saya merasa diputar. Itu juga proses masuk ke jiwa. Mungkin teman-teman merasa sujud, merasa menunduk, merasa naik ke atas, padahal kondisi jasad kita tetap diam seperti biasa, tapi perasaan kita, kok perasaan saya sujud ya bang, kayak ke bawah bang, tapi saya tidak merasa saya ini sujud, tapi kenapa kok perasaan itu seperti sujud, padahal jasad tetap seperti biasa. Nah ketika saya pernah mengalami kondisi seperti itu, saya mencoba melepaskan kesadaran. Contoh cara latihan melepas kesadaran ini, benarkah kita sudah masuk di jiwa atau belum? Ini dicoba saja.
Ketika teman-teman zikir nafas, itu kan tangan kita kan kita letakkan di atas paha tuh, di atas lutut kita kan. Coba salah satu jari kita diangkat. Nah, itu saya sangat sangat sering saya latih, saya eksperimen lah istilahnya. Saya angkat jari saya, jari telunjuk saya sebelah kanan, saya angkat. Setelah itu saya buka mata, saya mau lihat benar nggak jari saya terangkat. Ternyata ketika saya angkat jari itu, saya angkat pertama awalnya jari, sudah jari saya angkat tangan. Ternyata yang terangkat itu yang di dalam, bukan yang di luar, ya kan. Terangkat dia. Tapi begitu saya buka mata, ternyata tangan saya seperti biasa, nggak terangkat. Nah, coba itu dilatih, kita bisa keterpisahan itu. Jadi banyaklah contoh-contoh yang lain, banyak. Cuman kalau kita ditanya kadang lupa gitu kan. Nah, jadi teman-teman berbagi. Apabila teman-teman punya pengalaman yang sama seperti yang saya jelaskan, insya Allah menambah keyakinan, berarti sudah benar, berarti kita sudah masuk di jiwa. Nah, ada lagi ciri-ciri yang lain ya, nafas kita hilang. Nafas itu kan bagian jasad, kita mengamati nafas itu masih kesadaran jasad. Tiba-tiba ketika kita berzikir nafas, kok nafas saya hilang bang, takut saya bang, saya kira saya mati nih, nggak ada nafas lagi. Akhirnya kita bangun, padahal itu sudah masuk di jiwa. Nah, itu juga ciri-ciri kita masuk pada jiwa. Makanya banyak teman-teman yang dia bilang katanya masuk ke dasar laut, nyelam dia ke laut, tapi nggak bisa bernapas, ya kan? Berarti itu belum terpisah. Tapi kalau kita nyelam kita ke laut, pokoknya sensasi yang kita dapatkan, kita seolah-olah nyelam ke dalam laut. Tetapi di dalam laut itu kita bisa bernapas, itu tandanya sudah masuk di jiwa. Beda-beda lah, sensasi orang macam-macam, beda-beda. Makanya kita saling sharing, saling berbagi, ya mudah-mudahan tambah keyakinan apabila punya pengalaman yang sama. Ya, itu hanya itu yang bisa saya jelaskan ya, karena baru itu yang saya ingat. Kadang kalau ditanya tuh nggak ingat dia. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keyakinan untuk teman-teman yang lain. Kita belajar terus. Kalau memang ada yang sama, coba berbagi di grup biar yang lain juga tambah yakin ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.